masuk Bapak Pendeta. Silakan Kak. Langsung saja dibacakan. Mengapa Bapak Pendeta lebih suka memakai istilah kita orang yang berdosa, alih-alih orang yang dibenarkan oleh korban Yesus, percaya pada Yesus? Bukankah firman-Nya mengatakan ketika kita ada dalam Dia, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mohon penjelasan. Baik. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa saya ini kan paling suka pakai istilah kita adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa. Dan saudara penanya ini mengatakan kita kan sudah ditebus. Kita sudah ditebus, lalu kita ini ciptaan baru. Kenapa selalu bilang kita orang berdosa, kita orang berdosa? Betul. Ini pertanyaan menarik dan perlu saya kasih penjelasan. Kenapa saya memakai istilah itu terus? Jadi saudara-saudara, saya mempercayai bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia minta ampun dosa, pasti dosanya diampuni. Ketika dia terima Yesus, sungguh-sungguh dia menjadi ciptaan baru. Artinya statusnya dia menjadi baru. Jadi kalau apa yang baru, statusnya dia. Sebagai orang yang belum terima Yesus, statusnya dia ialah katakanlah orang berdosa, anak-anak kebinasaan. Ya, anak-anak calon masuk neraka begitu. Tapi ketika dia terima Yesus, dia dipindahkan dari zona kebinasaan kepada zona kehidupan. Makanya beberapa ayat, misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24 ya. Yohanes 5 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke. Berarti betul-betul sudah statusnya baru. Anak-anak kehidupan sekarang. Dan untuk orang seperti ini, Roma pasal 8 ayat 1 itu tidak boleh dilupakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi secara status, saudara-saudara, kita memang sudah anak-anak kerajaan Allah. Ya, warga kerajaan Allah dan tidak mungkin dihukum lagi. Seturut dengan Roma 8 ayat 1 ini. Kalau ayat yang berkaitan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, itu kelihatan di Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, jelas ya. Bahwa ciptaan baru artinya status kita baru. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Dan kita tidak mungkin masuk neraka. Tidak ada hukuman lagi. Dan kita warga kerajaan sorga. Nama kita terdaftar di sorga. Tapi persoalan sekarang, kita ini belum ke sorga. Kita masih di dunia, kita masih pakai daging ini, dan kita masih bergumul dengan dosa. Dan saya yakin bukan hanya bergumul dengan dosa, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Sekalipun kita sudah dibenarkan loh. Sekalipun kita warga kerajaan sorga, tapi kita belum di sorga. Nanti setelah di sorga, baru kita itu sempurna. Kalau di sini belum, sekalipun kewargaan kita di sorga, tapi kita masih jatuh bangun nih, masih bergumul, masih melawan dosa. Dan saya yakin masih mungkin kita jatuh dalam dosa, karena kita belum sempurna. Ibrani 12 ayat 23, ini tentang kondisi kalau sudah di sorga. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kapan itu? Di sorga. Nah, kalau di sini masih bisa berdosa. Ya.
Saya contohkan saja. Anda pernah dengar saya bahas bagaimana Paulus menegur Petrus di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Di situ Petrus munafik. Saya tanya, munafik itu berdosa atau tidak? Berdosa. Dan Petrus tidak membantahnya. Petrus tahu bahwa teguran Paulus itu benar. Saudara lihat, hamba Tuhan sekelas Petrus, pengkhotbah besar, setelah dipakai Tuhan berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Belum lagi selepas hari Pentakosta itu ada sejumlah pelayanan lain yang dilakukan oleh Petrus. Dan sungguh pelayanan yang penuh mujizat, pelayanan yang penuh dengan perkara-perkara supranatural. Tapi Petrus masih bisa munafik. Saya tanya, itu dosa atau tidak? Dosa. Bahkan Paulus sendiri, ya, dia pernah bergumul dengan dosa-dosanya. Sampai Paulus bilang, aku ini manusia celaka, kalau tanpa Yesus aku jadi apa? Begitu. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Di dalam Roma pasal 7, ya. Mulai ayatnya yang ke-15, ya. Paulus bilang begini, ini curahan hati seorang rasul yang juga mengajarkan tentang ciptaan baru. Dan saya yakin dia telah menjadi ciptaan baru dengan pengertian seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Tapi dia bilang apa? Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku berbuat. Jadi kalau orang sudah jadi ciptaan baru, saya tahu dia benci dosa. Tapi saudara lihat, kadang-kadang apa yang dia benci ini, justru itu yang dia lakukan, kata Paulus. Ya. Lalu dia lanjut di ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus seorang rasul masih akui ada dosa di dalam aku. Karena memang belum sempurna, saudara. Jadi ini pertanyaan Anda bagus. Dan ini memang jawaban yang sesuai dengan firman Allah. Saya tidak karang-karang. Makanya kenapa sekalipun saya sudah jadi pendeta, saya berdoa, saya tetap bilang, ampuni kami yang berdosa ini. Orang rasul aja masih bisa jatuh dalam dosa. Nabi saja masih bisa jatuh dalam dosa. Apalagi pendeta melato. Ya. Ayat 18 dari Roma 7 masih seputaran curahan hati Paulus sebagai seorang rasul yang bergumul dengan dosa dalam dirinya. Paulus bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, ayat 20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi saudara lihat di sini bahwa siapapun, kalau dia belum ke sorga, walaupun dia warga kerajaan sorga, tapi masih di dunia pakai daging, masih bergumul. Hanya tentu ada beda, ya. Bedanya apa? Begini. Kalau orang belum ciptaan baru, ketika dia berbuat dosa, itu dia menikmati, dia senang sekali. Nah, ini sebenarnya bukan kategori fall in sin, tapi live in sin. Dia tinggal dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa. Sekalipun dia Kristen, tapi kalau buat dosa senang sekali. Sudah senang lagi, cari-cari terus. Sudah bikin lagi dia cerita dengan bangganya segala aibnya, dosanya. Nah, ini bukan orang Kristen sejati. Dan dia belum menjadi ciptaan baru. Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Tapi kalau orang yang sudah jadi ciptaan baru, ada Roh Kudus,
dia pasti akan, Roh Kudus akan tegur dia. Kalaupun dia salah ngomong kayak Petrus tadi munafik, lalu Paulus juga curahkan isi hatinya, pengalaman dia sebagai manusia, padahal sudah jadi rasul, dia ngomong ini. Roma 7 tadi ayat 15-20 yang saya baca. Saya yakin Paulus merasa tidak enak. Buktinya apa? Mari kita lihat saudara ya. Dikatakan di dalam ayat-ayat tersebut, kita langsung di dalam ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lalu Paulus bilang apa? Aku ini manusia celaka. Nah, saudara lihat, kalau orang yang sudah dalam Tuhan, dia kalau jatuh dalam dosa tuh dia stres. Dia bilang aku benci ini. Tapi kenapa terjadi? Aku manusia celaka. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa sekalipun kita sudah terima Yesus, tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan memang kita nih diselamatkan, sudah menjadi ciptaan baru, bukan kita putih bersih yang tidak ada, bukan. Jangan salah ya. Makanya Paulus karena sadar ini, lalu di 1 Timotius ya pasal 1 ayat 15 tuh Paulus bilang apa? Bapak Ibu pernah baca itu ayat? Dia bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tentu mungkin ini juga ada ungkapan kerendahan hati seorang rasul. Tapi bagaimanapun apa adanya manusia, sekalipun sudah dibenarkan, dia masih bergumul dengan dosa, pikirannya masih bisa salah, katanya masih bisa salah. Jadi kalau saya bilang saya orang berdosa, dan bahkan saya tegaskan di gereja kami misalnya, saya tugaskan kepada orang yang doa pembukaan, wajib doa minta ampun dosa. Wajib. Karena 1-2 menit saja bisa salah pikiran kita, omongan kita. Kita omong dosa ini kan bukan hanya yang kelihatan. Alkitab bilang, kau lihat perempuan tapi lihat dengan nafsu, sudah dosa. Tapi tidak ada yang tahu. Itu perempuan juga tidak tahu. Orang kiri kanan tidak tahu. Orang cuma lihat dan berpikir sudah dosa. Pendeta iri pendeta lain sudah dosa. Apalagi benci. Jadi saya pikir standar kita mengukur dosa itu, kalau kita kembali kepada Alkitab, bahkan yang tidak kelihatan, itu yang paling susah. Makanya kenapa saya selalu katakan kita manusia berdosa. Itu satu ungkapan bahwa memang kita diselamatkan cuma karena anugerah, dan bukan satu dorongan untuk bikin dosa. Buktinya saya khotbah tegur orang bikin dosa. Ya, tapi sebagai wujud kerendahan hati dan sikap tahu diri kita selagi kita masih pakai daging ini. Jadi terus melekat kepada Tuhan dan terus rendah hati dan tahu kita bukan siapa-siapa. Itu sih sebenarnya maksud saya. Ya. Kiranya jawaban saya berkenan ya. Tuhan berkati. Terima